Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Jadi kita akan meneruskan bacaan kitab Syarhul Waroqot. Qala wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu. Wal amru, yang dimaksud dengan perintah adalah istid'a'ul fi'li bil qawli, adalah permintaan untuk mengerjakan, menuntut pekerjaan bil qawli, dengan menggunakan sigot tertentu. Jadi bil qawli, arti bil qawli dengan sigot, mimman huwa dunahu, di mana permintaan tersebut atau pekerjaan tersebut itu dituntut dari orang yang ada di bawahannya. Jadi saya ulang lagi, wal amru, yang dimaksud dengan perintah adalah istid'a'ul fi'li, menuntut pekerjaan, bil qawli, dengan menggunakan sigot tertentu. Sigot yang digunakan adalah if'al, wazan if'al, hendaklah kamu melakukan sesuatu, di mana pekerjaan tersebut itu dituntut mimman, dari orang, huwa dunahu, di mana orang tersebut ada di bawah orang yang memerintah, posisinya atau derajatnya itu lebih rendah daripada orang yang meminta pekerjaan tersebut. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan perintah adalah menuntut pekerjaan menggunakan wazan atau sigot tertentu, di mana pekerjaan tersebut dituntut atau diminta dari orang yang ada di bawahnya. Ala sabilil wujubi, ala sabilil wujubi, dengan cara mewajibkan, ya, dengan cara mewajibkan. Jadi tuntutan tersebut itu seakan-akan mewajibkan untuk bertindak demikian. Fa in kana al-istida'u minal musawi summiya iltimasan, wa in fa idza kana al-istida'u minal musawi, apabila tuntutannya tersebut, apabila istida'nya, tuntutannya itu dituntut dari orang yang sederajat dengannya, yang sama derajatnya. Jadi menuntut pekerjaan dari teman yang satu tingkatan, satu derajat, itu bukan perintah, tapi summiyah iltimasan, maka itu dimaksud dengan iltimas. Itu dikatakan iltimas, bukan perintah pada hakikatnya, ya. Pada hakikatnya itu bukan perintah, tapi iltimas, ya. Ini jatuh nih. Ala sabilil wujub, fa idza kana al-istid'a, apabila tuntutannya tersebut minal musawi, dari orang yang ada di bawahnya, lebih rendah posisinya, tingkatannya lebih rendah, maka itu pada hakikatnya bukan amar, bukan perintah, melainkan di sini ada istilah dari mereka dikatakan iltimas. Jadi kalau misalkan permintaan, tuntutan pekerjaan apabila dituntut dari orang yang ada yang sederajat dengannya, itu bukan perintah, melainkan iltimas. Wa minal a'la summiyah su'alan, atau doa. Apabila tuntutan pekerjaan itu diminta minal a'la, dari orang yang ada di atasan. Jadi misalkan orang yang ada di bawah meminta terhadap orang yang ada di atasan, itu namanya bukan juga perintah,
tapi namanya su'alan atau doa, ya, dimaksud dengan doa. Wa illam yakun ala sabilil wujubi, apabila, jadi dalam definisi amar, perintah itu sendiri adalah menuntut pekerjaan menggunakan sigot, menggunakan wazan, dituntut dari orang yang ada di bawahannya, ala sabilil wujub, juga dengan keterangan harus mewajibkan, itu baru dikatakan amar. Tapi kalau tidak demikian, maka bisa dikatakan iltimas apabila dituntut dari orang yang sederajat dengannya, atau bisa dikatakan doa apabila dituntut atau diminta dari orang yang ada di atasannya. Wa illam yakun ala sabilil wujubi, apabila tuntutan tersebut itu tidak mewajibkan, jadi menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu tapi bukan mewajibkan padanya, bi an jawazat tarkah, dalam artian jawazat tarkah, memperbolehkan untuk meninggalkannya, tidak harus melaksanakan perintah tersebut. Fa zahiruhu annahu laisa bi amrin, maka zahirnya itu bukan perintah. Ai fil haqiqati, pada hakikatnya itu bukan perintah. Jadi syarat-syarat agar kalam tersebut itu bisa dikatakan perintah, yang pertama harus menuntut, ya. Pertama harus menuntut. Yang kedua harus menggunakan sighah tertentu. Kemudian yang ketiga harus diminta atau dituntut dari orang yang ada di bawahannya. Kemudian yang keempat harus mewajibkan. Apabila salah satu dari syarat yang ditetapkan tadi tidak sempurna, maka itu pada hakikatnya bukan perintah, melainkan bisa jadi iltimas apabila dituntut dari orang yang satu derajat dengannya, atau dikatakan doa apabila pekerjaan atau tindakan tersebut diminta dari orang yang ada di atasannya. Atau juga tidak dikatakan amar secara hakikat apabila lam yakun ala sabilil wujubi, tidak dengan cara mewajibkan. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa sighatuhu dallah. Sekarang kita akan berbicara tentang qaul, di mana di sini Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini itu mengatakan qaul. Apa yang maksud qaul? Itu adalah sighah. Wa sighatuhu dallatu alaihi if'al. Dan sighah yang menunjukkan akan perintah adalah sighah if'al. Jadi apabila ditemukan dalam kalam Arab kalimat menggunakan wazan if'al atau menggunakan sighah if'al, maka itu artinya kalam tersebut atau kalimat tersebut merupakan perintah. Seperti nahwu idrib, ya. Misalkan lafadz idrib. Idrib artinya hendaklah kamu memukul. Wa akrim, hendaklah kamu memuliakan. Washrab, hendaklah kamu minum. Jadi lafaz-lafaz ini semuanya menunjukkan terhadap perintah. Boleh naik, apanya naik?